Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Dengan Bu Laras di sini. Kali ini Ibu ingin mengajak kalian mempelajari kembali pelajaran geografi kelas 10 tentang keterampilan peta. Nah, kenapa Ibu bawa kembali materi ini? Tujuannya adalah agar kalian itu menjadi paham mengenai cara membaca arah, khususnya dengan membaca arah dengan teknik azimut. Oke, ini bisa kalian gunakan untuk menghadapi ujian sekolah, SBMPTN, ataupun UTBK, ya. Baik, mari kita lihat contoh soalnya. Ini adalah soal UN tahun 2019 tentang sudut azimut. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa ada soal. Ana mendapat tugas dari guru geografi untuk membuat sketsa perjalanan dari rumah menuju sekolah dengan rincian berikut ini. Tuh, ada 4 rincian. Dari rumah 0 derajat, jauhnya 750 meter. Dilanjutkan belok 90 derajat, ini jaraknya. Belok lagi 45 derajat, jaraknya 1 kilo. Belok lagi 180 derajat, jaraknya 250 meter. Jadi di sini udah tahu bahwa ada dua informasi, yaitu arah dan jarak. Arahnya dalam bentuk sudut, ya. Misalnya 0 derajat, 90 derajat, 45 derajat, dan 180 derajat. Kemudian disediakan pilihan. Nah, disediakan di sini adalah berbagai pilihan sketsanya. Kira-kira kalau berdasarkan informasi yang tadi, mana sketsa yang benar? Nah, di sini kan ada asalnya, yaitu rumah, ada sekolah. Kita harus bedakan dulu nih, mana simbol rumah, mana simbol sekolah. Nah, kemungkinan kalau gambar yang kayak gini, ini rumahnya, ini sekolahnya. Baik, kita bahas bagaimana caranya untuk membuat sketsanya. Pertama-tama kalian harus tahu dulu yang namanya arah azimut. Arah azimut itu diukur dari arah utara. Nah, lihat gambar yang ini. Arah utara itu anggapannya adalah 0 derajat. Kemudian, sesuai dengan titik yang dimau, misalnya kalian akan ke titik B, itu akan diukur besaran sudutnya sebesar berapa. Nah, itu ya cara mengukurnya. Kalau digambar, tentu saja kalian bisa detail mengukurnya dengan menggunakan busur derajat. Tapi kalau tidak, kita bisa menggunakan perkiraan. Tapi sebelumnya nih, ini arah utara. Jangan lupa kita harus tahu patokan dulu mata angin, yaitu utara, bawahnya selatan, kanan timur, kiri barat. Kemudian di atas timur, timur laut, di atas barat, barat laut, bawah timur tenggara, bawah barat, barat daya. Jadi, jangan lupa utara, pokoknya ya, selatan, yang pokok-pokok saja, timur, barat. Nih, misal seperti itu. Atas timur, timur laut, atas barat, barat laut, bawah timur, tenggara, bawah barat, barat daya. Nah, kalau sudut azimut itu selalu dimulai dari arah utara dengan besarnya sudut 0 derajat. Nah, jadi kalian harus tahu patokannya nih. Ini patokannya nih, supaya gampang ketika membuat sketsa. Kalian harus pahami patokannya, yaitu, nih, seperti kalian lingkaran aja nih. Patokannya adalah selalu dari arah utara, itu adalah 0 derajat. Kemudian, nih, siku-siku 90 derajat. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini selalu searah jarum jam nih. Searah jarum jam. Searah jarum jam tuh gimana sih? Ya kan jarum jam itu kan bergeraknya gini kan? Nah, ini 12 terus ke sini sampai nanti jam 12 lagi. Itu kan searah jarum jam itu. Jadi ini 0 searah jarum jam. Ini siku-siku 90 derajat. Kemudian ke bawah ini adalah besarnya 180 derajat. Jadi tiap siku-siku kayak gini besarnya adalah 90 derajat. 0 tambah 90, 90 derajat. 90 derajat tambah 90 derajat lagi 180 derajat. 180 derajat, tambahin 90 derajat lagi, jadinya 270 derajat. Nah, kalau dalam lingkaran penuh, 270 derajat, tambahin 90, harusnya kan jadi 360. Tapi karena ini sedang ngomongin sudut, setelah 270 derajat, nanti ini sudah kembali lagi ke
0 derajat. Ya. Oke, itu patokannya, jangan sampai lupa ya. Nah, terus selain patokan 0, 90, 180, dan juga 270, itu ada juga tengah-tengahnya nih. Antara 0 sama 90, itu kan kalau dibagi 2 besarnya adalah 45 derajat. Nah, sekarang antara 90 dengan 180, tengah-tengahnya itu berapa? Nah, 135 derajat. Dapat dari mana? Ini kan kalau bagi 2, 45. Ya. Jadi, kalau 90 tambah 45 sama dengan 135. Nah, kemudian ada lagi nih. Nah, di antaranya, tahu dari mana nih sudut segini 225 derajat? Itu 180 tambah 45 derajat. Kemudian nanti kan dari 225 derajat ke 270 derajat. Kemudian ada juga nih patokan lain, yaitu 315 derajat. Dari mana? Ya udah 270 tambah 40. Itu anak-anak. Nah, intinya adalah kalian harus tahu patokan sudut-sudutnya. Kita mulai dari arah utara. Nah, arah utara itu anggapannya 0 derajat. Anggap aja garisnya lurus ya. Terus, siku-siku, set. Sini besarnya adalah 90 derajat. Set, ke bawah. Nah, arah lagi. Tambahin lagi 90 derajat, tambah 90 derajat, 180 derajat. Terus satu lagi. Nih, ini 270 derajat. Oke, seperti itu ya anak-anak. Bisa nggak kalau kayak gini tengah-tengahnya? Bisa juga. Nih, ini besarnya adalah 45 derajat. Bisa nggak kalau tengah-tengahnya seperti ini? Bisa juga. Dari sini ya, ini ke sini itu besarnya adalah 90 tambah 45 sama dengan berapa tadi anak-anak? 135 derajat. Bisa nggak kalau misalnya tengah-tengah nih di sini? Wah, bisa juga, yaitu set. Nih, ini kan 180 paling dekat. 180 tambah 45 sama dengan berapa? 225 derajat. Nah, gimana kalau di sini nih tengah-tengahnya? Wah, ini berarti udah hampir full nih. Segini kan? Berarti nih 270 kan tadi 270 tambah 45 derajat sama dengan 315 derajat. Seperti itu ya, anak-anak. Jadi ini adalah patokan-patokan untuk mengetahui arahnya. Nih, coba kita coba nih. Kalau ada soal seperti ini nih, coba gambarkan azimut 90 derajat. Wah, gambarkan arah azimut 90 derajat. Misal kamu di sini. Ting, 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 ting. Gambarkan 90 derajat. Wah, berarti kita patokan dari arah utara dulu. Ini utara ya. 90 derajat tuh kan siku-siku. Set. Nah, ini segini 90 derajat. Nah, sekarang coba lagi gambarkan 45 derajat. Kalau ini 90, berarti 45 tuh di tengah-tengahnya. Set. Ini 45 derajat. Gambarkan 180. Nah, 180 tuh ke bawah, seperti tadi patokannya. Selalu patokannya dari atas ya, dari 0 derajat. Nah, ini 180 derajat. Gambarkan 135 derajat. Ini 90, ini 180. Berarti 135 tuh di antaranya. Ini 135 derajat. Seperti itu ya. Nah, benar jawabannya ya. Seperti itu. Oke. Kalau misalnya nih, kita diminta menggambarkan gimana kalau arahnya 270 derajat. Jangan lupa patokannya selalu dari arah atas 0 derajat. 270 segimana? Nah, kan kamu tadi udah tahu 90, 180, 270 ke sini. 270 derajat. 225 derajat. Nah, ini kan tadi di sini 180 ya. Di antara 270 sama 180 berarti ke sini. 225 derajat. Gambarkan 315 derajat. 350, 270 berarti di atas 270. Ini misalnya 350. Udah 0 derajat berarti ke atas. Nah, ke utara 0 derajat. Oke, kita lihat.
Benar nggak nih? Iya, 270, 225, 315, dan 0 derajat. Berarti benar ya? Oke, sekarang kita coba dari contoh soal yang gampang. Ini ada kota A ke kota B berdasarkan gambar. A ke B berapa derajat tuh sudutnya? A ke B. Tuh panahnya. Seperti biasa kita mulai dulu dari arah utara 0 derajat. Terus kamu tahu sendiri patokan lainnya. Ke samping sini 90 derajat. Jadi kalau B di sini harus di atas 0, di bawah 90. Mana? Ya udah tinggal ini jawabannya. Jawabannya A. Coba kalau kita ganti. Nih, B ke A berapa derajat? Arah kotanya. Lah, kayak sama, beda. Kalau tadi A ke B, sekarang B ke A. Berarti dari B ke A. Kita coba ya, patokannya selalu dari 0, dari atas. Kan tadi kamu udah tahu ada patokan. 90, 180, 270. Nah, berarti ini dari B ke A itu di bawah 270, di atas 180 di antaranya ini. Jadi kira-kira mana nih yang lebih kecil dari 270, lebih besar dari 180? Ya udah jawabannya tinggal D. Seperti itu ya anak-anak. Oke, coba kalau kayak gini nih. Yang tadi, coba ya. Nih informasi soal yang pertama. Dari rumah ke arah 0 derajat, nih misalnya rumahnya. Sejauh 750 meter. Set. Ke arah 0 derajat ke atas kan? 750 meter. Kemudian belok ke 90 derajat. Nah, kamu udah tahu 90 derajat tuh ke sini. Set. Nih, 90 derajat. Kemudian belok lagi ke arah 45 derajat. 45 derajat kemana? Ke sini. Ya, situ 45 derajat. Kemudian belok lagi ke arah 180 derajat sejauh 200. Oh, sorry, salah nih. Ini kan 750, ini 500 meter, kemudian belok ke arah 45 derajatnya 1 kilo, berarti jauh lagi nih. Nah, 45 derajat, 1 km. Kemudian belok lagi ke arah 180 derajat, cuma 250 meter, berarti segini. Nah, kira-kira mana yang gambarnya mirip tuh dengan ini? Mana yang mirip? Iya, jawabannya adalah yang ini, yang D tuh. Paling mirip kan gambarnya dengan sketsa yang kita buat. Oke, seperti itu caranya. Nih, satu lagi deh. Ada contoh soal, berangkat sekolah dari sekolah ke kantor kecamatan. Jadi, Indri mau berangkat ke kantor kecamatan. Dari awalnya sekolah, jadi bisa diperkirakan nih, ini sekolah, ini kantor kecamatan. Nah, kita coba gambarin ya. Kita coba gambarin dari sekolah ke kantor kecamatan. Sekolah ke kantor kecamatan. 90 derajat, berarti ke sini kan, shoot, 90 derajat. Kemudian belok lagi 180 derajat, set, 180 derajat, aduh muat nggak nih? Kemudian belok lagi 225 derajat, malah nggak muat kalau di situ. Nih, kita coba lagi. Di sini 90 derajat, kemudian 180 derajat, kemudian belok lagi 225 derajat. Jangan bingung, kan 225 derajat kok ke arah sini. Kemudian belok lagi ke arah 0 derajat. 0 derajat berarti ke atas, 250 meter. Oke, nah ingat-ingat nih sketsanya. Mana yang paling mirip tuh? Shoot. Nah, paling benar kayaknya yang D lagi nih. Nah, benar nih, lihat. Oke. Jadi seperti itu cara menjawabnya. Jawabannya adalah yang D. Kalau kalian merasa ibu terlalu cepat menjelaskannya, silahkan kalian ulang lagi dengan kecepatan yang lebih lambat. Settingnya dibuat lebih lambat ya. Oke, baik anak-anak, itu saja. Semoga dapat dipahami.
dan dapat berguna untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas masih tentang keterampilan peta, yaitu tentang garis